Alhamdulillah MKN yang bagi Prof. Oh, Kali ni MKN. Okey. sebab dia kan PKPD kan, so Betul. kiranya MKN bagi. Oh, berarti ada yang jaga polis lah segala macam tu ya? Tak. Yang saya tahu PDRM yang akan ronda setiap college. Okey. Itulah, kita doakanlah semua cepat. Kita, saya tak tahu ni nak update ni. Rakan-rakan kita yang dari student dari Jabatan Kimia ada yang positif? Saya Tak tak ada. pasti Prof. Saya rasa macam tak ada kebanyakannya. Alhamdulillah. Kebanyakan? Rasanya kebanyakan, tak silap saya, kebanyakannya staff yang ramai. Student pun involve sekali tapi macam sama rata je lah. Tapi Okay. daripada FS tak silap saya tak pernah Tak ada dengar pula ada tak yang ada. positif. Okey, kami di pensyarah di Jabatan Kimia sudah buat senarai lah siapa yang duduk di college apa namanya tu. Ya itulah, kalau ada apa-apa beritahu saya pun okey ya. Nanti saya akan beritahu ketua jabatan lah. Kerana inilah keadaan yang kita tak boleh jangka kan. Okey, jadi ini pun sudah ada arahan dari UTM bahawa semua kelas wajib ni, tak boleh fizikal, tak boleh, semua online. Di online ni masalah juga kan. Ada yang lain tak bagus. Saya kalau buat di dalam kampus pun kadang-kadang line tak bagus. Jadi terpaksa buat di rumah. Kalau di rumah itulah masalah dia. Okey. Okey, siapa lagi selain Zamharirah ini yang apa namanya yang duduk dalam kampus? Saya. Sabrina ya. Oh, Saya. 3 orang. Oh, berapa orang sini yang di dalam sini yang dalam kampus ada? 1 2 3. Amira, Sabrina, Zamharira. Aminah juga kan? Aminah juga ya? Oh, 4 ya? 4 orang ya? Saya. 5. Wah, ramai juga. Okey. Okey, tak apalah ya. Kalian tetap semangat lah. Ya, jadi saya pun tak boleh buat apa-apa ni. Tugas saya adalah mengajar ini. Ya, mudah-mudahan lah kalian boleh mengikuti semua kuliah ni ya. Okey, jadi berapa orang yang telah hadir ni? 16 baru dari 22 lah. Ada selalu yang tak hadir ni. Saya pun tak pasti kenapa ni ya. Okey. Okey. Jadi mungkin bukan mungkin lagi ya untuk penilaian semester ini saya terpaksa buat ada tes lah. Kalau tak buat tes macam mana saya nak menilai kalian kan? Dan perlu ada penilaian ya. Jadi bila agak-agak ya kalian boleh ada tes ya? Seminggu lagi kah? Karena kita kuliah kan sampai akhir ujung bulan Jun ya. Betul Prof? Betul. Kalau tak tapi silap minggu ni kami ada 2 test. 2 test. Okey. Minggu depan kah atau terserah kalian karena online kan? Malam pun okey, pagi pun okey, tak kisah kan online. Dan apa? Minggu depan boleh ya? Minggu depan Prof. Okey, minggu depan ya kita buat test, nanti saya akan WhatsApp. Saya buat soalan dululah ya. Jadi tes itu tak keluar dari apa yang saya ajarkan, semua yang saya ajarkan dari awal sampai akhir. Dan baguslah dengan adanya PKP ni. Saya pun terpaksa online kan. Biasanya kalau saya di kelas, saya jarang gunakan slide, tak pernah. Saya tak pernah gunakan slide, sangat jarang. Dan biasanya saya gunakan itulah whiteboard. Saya menulis. Karena kalau dengan menulis itu, saya pikir lebih apa namanya, bagi saya pun lebih seronok saya mengajar dibandingkan saya gunakan PowerPoint ya. Jadi apa namanya tu, dan student pun akan boleh, menurut saya akan lebih boleh faham ya daripada apalagi calculation ya. Calculation itu sukar itu kalau PowerPoint karena laju kan. Nah, kadang-kadang pensyarah pun tak tahu apa yang diajarkan. Nah, itu masalah pula. Tahu rakan-rakan macam tu.
Yang tak mahir dengan subjek ada juga lah pasaran-pasaran, terutama pasaran-pasaran muda lah ya. Dia tak mahir dengan ini. Oke, jadi hari ini kita lanjutkan kuliah kita mengenai kita kan topik dari solid state chemistry ini adalah structure, ya, structure of solid, kemudian composition. Itu kalau kita tahu structure-nya, kita sudah tahu structure. Yang paling penting ini kita mesti tahu composition, ya. Karena kita orang kimia itu biasanya kita nak tahu structure dari molekul, structure dari solid, ya. Apapun lah structure dari bahan-bahan kimia itu kita mesti paham. Kalau organik itu, kalau liquid kita gunakan FTIR, kita gunakan NMR, macam-macam lah. Kalau organik, yang organik lah ya. Dan lebih kompleks ya, sama-sama lah kompleksnya sebenarnya antara organic chemistry dengan solid state ini. Dia bidang yang berbeza sebenarnya ya. Tetapi kita sekarang ini anggaplah semua itu bidang ini adalah chemistry ya. Kita fokus kepada solid ini. Ya, jadi structure sangat penting. Dan lepas kita tahu structure, apalagi kalau kita nak campurkan antara A dengan B dengan C dan segala macam, kita mesti tahu composition. Dan dari composition itu kita nak campurkan bahan-bahan solid itu dan dia ada interaction satu sama lain, ada substitution satu sama lain, ada interstitial, macam-macam lah ya, sehingga dia dalam composition yang berbeza-beza itu dia ada fasa yang dihasilkan berbeza-beza. Makanya kita study pasal phase diagram. Makanya itu yang paling penting. Kemudian sifat. Ini sifat ini. Jadi structure properties relationship itu sangat penting di dalam solid state chemistry ya. Jadi kita ingin tahu sifat daripada solid itu. Dan sifat kalau kita senaraikan sifat itu banyak. Ya. Sangat banyak sifat itu ya. Ada sifat yang disebut sebagai mechanical properties, ada acid properties, base properties, kemudian ada optical properties, apalagi sifat yang lain. Kalau saya boleh senaraikan sifat-sifat itu kan banyak kan? Coba ya kita coba draw sifat itu. Dan ini selalu dikaitkan dengan apa namanya itu dengan structure ya. Apa sifat yang pertama? Misalnya mechanical properties. Nanti saya akan coba ajarkan juga lah ya. Jadi kalau structure material macam ni, mechanical properties-nya macam mana? Apa lagi? Coba. Apa lagi sifatnya? Optical properties. Kalau misalnya kita nak study seramik, misalnya kaca, ya. Kaca itu kan ada optical properties-nya, ya. Apa lagi properties yang lain? Coba kalian boleh sebut. Electronic properties. Electronic properties, ya. Electronic properties. Chemical, Prof. Chemical. Chemical properties itu apa maksudnya? Agak luas ya chemical properties. Okey, tulis sajalah chemical properties. Okey. Macam-macam properties kan kalau kita tengok ni. Ini agak luas ya. Okey juga, tak ada masalah. Physical properties pun ada juga orang tulis kalau di paper. Ya. Apa lagi yang ingat? Properties apa lagi yang kita ingat ni? Magnetic. Magnetic properties. Sangat banyak kan magnetic properties. Kemudian acidic properties yang kita nak belajar sekarang ni. Density properties. Density. Jadi apa yang kita sebutkan ini masih banyak lagi properties yang lain itu. Dan kalau kita mengetahui konsep-konsep dari structure itu, ya, dan kita boleh cuba untuk kaitkan dengan semua properties yang sedia ada ini, ya, mechanical properties, optical properties, dan setiap properties ni dia ada teori masing-masing, ya.
Contohnya mechanical properties ya. Nanti kita ada yang disebut sebagai dislocation theory. Kemudian ada optical properties, macam-macam ya. Optical properties itu mungkin ada kaitannya dengan transparansi, kemudian ada kaitannya dengan reflection properties dan lain. Electronic properties juga. Contohnya misalnya ada band gap misalnya ya. Kemudian ada apalagi electronic properties tu, photoluminescence itu termasuk juga ya. Kemudian fluorescence termasuk juga. Itu boleh dikaitkan dengan electronic properties. Chemical properties macam-macam. Chemical properties apa tadi? Siapa yang sebut tadi? Apa contoh chemical properties? Apa ya contoh chemical properties tu? Saya pun agak apa tu ya contohnya chemical properties ya? Mungkin chemical properties apakah material itu mudah korosif kah atau mudah macam-macam ya. Apalagi itu chemical properties ya. Apa ya Kim ya? Chemical properties contohnya. Agak luas ini chemical properties itu. Flammability. Hah? Flammability. Flammability. Okeylah, banyaklah ya pikirkan. Physical properties tu luas, sangat luas. Contohnya dari XRD, structure itu termasuk physical properties. Ya. Kemudian magnetic properties, itu sifat-sifat magnet. Dan teorinya lain lagi kalau magnetic properties tu. Ya. Nanti kalau ada masa kita akan coba bincanglah sedikit nih. Kemudian acidic properties, ini yang sekarang kita nak bincang itu. Adalah di density properties dan segala macam itu. Ya. Jadi material itu dalam satu semester ini sebenarnya kita nak coba kaitkan ya antara structure itu dengan properties, dan tidak semua properties ni kita bincang. Kenapa? Tak ada masa kita satu, dan semua pengetahuan saya pun tak semuanya adalah mengenai properties ini. Jadi sangat-sangat terhad pengetahuan kita lah ya. Kalau kita kan di falsafah itu saya selalu bincang dengan Hakim. Ada sesuatu yang perlu kita satu ilmu yang sangat yang penting yang orang jarang untuk bercakap, bahwa ilmu tidak tahu. Itu yang sebut sebagai Socratic ya. Kalau orang belajar filsafat itu, falsafah, ada Socratic method namanya. Socratic itu bapaknya orang falsafah itu ya, jadi Socrates. Jadi dia cakap bahwa ya orang yang tidak tahu itu sebenarnya bijak dia. Jadi dia selalu belajar. Jadi kalau orang yang pura-pura tahu dan ingin tahu, itu tak. Jadi dia itu tak ada keinginan untuk belajar itu. Jadi baguslah. Jadi ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu tidak tahu katanya. Jadi banyak sangat properties yang ada di material itu. Dan kita sekarang ini ya satu ini saja sebenarnya ya. Acidic property ini satu yang kecil saja dari semua properties yang sedia ada. Tapi kita sebagai orang kimia penting untuk mengetahui ya properties ini sebenarnya ya. Dan ini contoh dalam kita mengkaji studi zeolite itu, ini ada yang disebut sebagai acidity properties ya, acidity acid ya. Okey. Jadi kita sudah bincang minggu lepas, besarkan sikit ni. Ya, bahwa zeolite itu dia ada ikatan SiO(Al) ya. Dan ada kemungkinan Si itu dengan O ini dia berikatan dengan proton. Ini proton itulah yang akan menjadi source dari acidity ya, yang kita sebut sebagai Bronsted acid. Ya, apa? Bronsted acid ya. Dan kedudukan daripada atom hidrogen yang berikatan dengan O ini dan O ini berikatan dengan Si ini kita sebut sebagai silanol. Silanol. Dan silanol itu dia position dia bermacam-macam, bentuknya bermacam-macam di permukaan daripada zeolite. Ada yang disebut sebagai fissional silanols. Ya, fissional silanol itu ada dua ya. Ada yang hydrogen perturb, maksudnya itu silanol yang dipengaruhi oleh oksigen jiran dia. Jadi perturb itu dia dipengaruhi ya. Kemudian ada lagi oksigen perturb tapi dia terminal. Jadi dia tidak dipengaruhi. Dan kalau kita panaskan dia akan silanol ini boleh hilang ya, boleh hilang, dan dia akan meninggalkan apa yang disebut sebagai siloxane bridge
Jadi akhirnya dia akan jadi SiOSi, ya. Dan saya pernah memberitahu kalian dulu, saya pernah buat eksperimen sebenarnya. Saya panaskan zeolite itu pada suhu 1200 sampai 1300 itu pakai furnace, ya. Dan ini saya tak buat di UTM lah, saya buat di Hokkaido waktu itu. Lama-lama zeolite tadi itu dia jadi kaca. Saya tengok lama-lama jadi keras jadi kaca dia pada 1300. Dan kalian boleh nampak kan ada phase transformation di situ. Bahwa zeolite structure tadi itu yang awalnya itu crystalline, waktu kita panaskan pada high temperature dia akan terjadi dehydroxylation. Maknanya dehydroxylation itu adalah OS ini akan hilang, ya. OS ini akan hilang, ya. Kalau kita tengok ini adalah OS kan? Ini dia akan menjadi ini air keluar dia, ya. Dan akhirnya dia akan menjadi SiOSi, ya. Dan SiOSi ini kita sebut sebagai silexian bridge, ya. Dan dia bukan structure zeolite lagi. Kalau kita run dengan X-ray diffraction, XRD, akan berbeza. Zeolite itu kan ada peak, ya. Ada XRD peak pattern yang kita tahu banyak structure zeolite itu ada yang AFI, ada yang MMI, ada yang LTA, ada macam-macam kan yang kalian tahu itu. Nah, akhirnya apa? Dia akan menjadi struktur yang lain. Ya, dalam case ini pengalaman saya dia akan menjadi silika yang bentuknya itu amorphous seperti kaca. Jadi inilah yang perlu kita pahami bahwa kita sebagai orang kimia itu kita belajar mengenai transformation dari material, ya. Belajar transformation dari material. Kalau material itu kita buat menjadi material lain, kita transform menjadi material lain dengan misalnya pemanasan, misalnya dengan ada reaction. Jadi ini adalah kajian orang kimia. Orang kimia itu dia ini sebenarnya apa ya? Topiknya itu adalah sintesis, ya. Transformation, berubah material itu dari A jadi B jadi C. Jadi itu orang kimia. Jadi ini yang kita sebut sebagai rehydroxylation, ya. Kemudian macam mana kita nak tahu? Mungkin saya besarkan lagi lah, ya. Nak tahu. Ini saya ulang lagi tak apa lah, ya. Bincang pasal ini. Okey. Ya. Kita gunakan infrared. Infrared itu alatnya namanya Fourier transform infrared. Kalian tahu apa itu Fourier? Apa itu Fourier transform? Ada yang boleh jawab tak? Fourier transform itu adalah operation, mathematical operation. Jadi kalau IR itu tidak di Fourier transform pun, dia mungkin peaknya itu macam ni saja. Kita tak tahu nih, macam mana nak baca kalau macam ni. Lepas tu baru kita Fourier transform, ada persamaan matematik, ya. Sehingga dia boleh jadi ada peak macam tu, ya. Ini Fourier transform ini adalah mathematical operation. Fourier. Jadi Fourier itu nama orang nih, orang Perancis yang membuat mathematical operation sehingga apa? Kita mudah menganalisis peak, ya, dari yang nampak tak jelas ini menjadi ini. NMR pun macam tu juga, ya. NMR ada namanya Fourier transform NMR, FT-NMR namanya. Kalau tidak kita Fourier transform, dia peaknya itu dia kalau NMR itu dia ada decay, dia seperti ini bentuknya, ya, dia akan decay. Lama-lama dia hilang macam tu. Kemudian di Fourier transform baru dia ada peak. Macam tu. Jadi ini namanya Fourier transform. Ini Fourier transform. Jadi kalau orang ada sebut Fourier transform, Anda mesti ingat ya, Fourier itu adalah metode ya di dalam matematik untuk memudahkan kita untuk menganalisis. Jadi Fourier transform infrared itu ada peak di sini kan? Kalau kita tengok di sini ada peak, dan untuk yang selanol ini dia peaknya sekitar 3000 sampai 3800. Kalau FTIR itu maksimum 4000. Biasanya kalau kita run sampel itu 4000, ya. Jadi
wave number 4000 tu energinya tinggi tu ya. Jadi dan kita sudah beza-bezakan ya. Kita sudah tahu ada yang isolated, ada yang ada free, ada yang geminal, ya ada vicinal, ada macam-macam lah ya. Oke. Ini kita sudah bincang minggu lepas lah ya pasal ini. Sekarang kita pergi ke topik ya mengenai acidity dari zeolite. Dan seperti yang telah saya ceritakan sebelum ini, kenapa zeolite itu sangat menarik ya, sangat banyak digunakan orang. Karena dia boleh replace, kalian kan tahu sulfuric acid ya. Sulfuric acid ini acid yang mempunyai acidity strength yang tinggi. Kenapa dia mempunyai acidity strength yang tinggi? Jadi dia ada acid strength-nya sangat tinggi ini. Sehingga kalau kalian kena tangan ini, acid ini langsung boleh asal wassalam aja tangan ni kita ni. Boleh Ada yang boleh jawab tak? Kalau dari segi kimianya, kenapa dia itu dengan bahasa yang mudah? Kenapa dia itu kita sebut sebagai asid yang mempunyai kekuatan asid atau strength yang tinggi? Ada boleh jawab tak? Ini bagus kuliah kita discussion sebenarnya. Ini kan berkaitan juga dengan dengan kuliah kita. Sulfuric acid, HCl, phosphoric acid. Nah, kan berbeza strength-nya tu. Apa yang membezakan dia itu? Kenapa dia itu acid strength-nya tinggi? Kenapa ada acid yang acid strength itu rendah? Kenapa yang ada yang medium? Kalau dibandingkan dengan phosphoric acid, dia akan ini. Tapi kalau contohnya misalnya HCl kita campur dengan sulfuric acid, itu namanya aqua regia. Itu very strong acid. Ada lagi yang strong lagi, SF. SF kalau orang nak buat kaca boleh larut oleh SF. Kalau sulfuric acid kaca tak larut. Ada jawab? Ada boleh jawab tak? Kalian sudah tahun 4 ni. Kenapa sulfuric acid itu acid strength yang tinggi? Ini tahun 1 lah belajar ni. Tahun 1, tahun 2. Natasha, boleh jawab tak Ain? Atau Amirah, Intan, Najia, Anina, Nadra, Zamharira, Dani Rosman, Sabrina. Ya, betul. Sulfuric acid dissociate completely in water. Tapi kenapa dia kuat? Dia dissociate. Semua acid dia akan dissociate. HCl pun akan dissociate. Kenapa dia strength-nya kuat? Supaya kita boleh faham konsep dari acid tu. Dan kita boleh transferkan konsep itu ke zeolite ini. Ada boleh jawab tak? Okeylah, ya. Jadi, ini dengan bahasa yang sangat mudah sebenarnya, ya, bahasa sangat mudah. Kalau seandainya acid tadi, ya. Ini kan okey, tadi pertanyaan itu menurut saya bagus juga ya, bahwa dia akan dissociate completely di dalam air. Dan dalam dissociation itu, kalian ada tahu namanya pKa tak? Ada constant ya, yang ini sebenarnya reflect kepada concentration ya. Jadi pKa ini dia akan reflect kepada mudah atau tidak mudahnya dissociation tadi. Kalau semakin dia dissociation itu mudah berlaku, makanya acid strength-nya akan menjadi lebih tinggi. Artinya dengan bahasa yang lain, proton tadi atau hydronium molekul tadi itu mudah terlepas dia. Mudah sangat dia terlepas, mobile dia. Sehingga karena dia saking mobile, dia itu mudah attack orang lain, ya. Mobile dia tak terikat. Dalam zeolite pun seperti itu. Jadi dalam zeolite kita ada yang disebut sebagai Bronsted acid ya. Bronsted acid itu datangnya dari mana? Dari proton ini. Dan proton ini
dia mempunyai mobility. Ya. Dan dia itu terikat dengan oksigen atom. Ya. Dan hidrogen ini, kalau dengan oksigen atom itu terikat tidak kuat, makanya dia akan mudah terlepas kan. Kalau dia semakin mudah itu terlepas, makanya acid strength-nya semakin tinggi. Tapi kalau hidrogen itu terikat kuat dengan oksigen, acid strength-nya itu rendah. Paham ya? Jadi acid strength itu kita relatekan, kita mesti explain kalau ada orang yang bertanya ya, kalau orang bukan kimia bertanya, kenapa acid strength itu, misalnya sulfuric acid, kenapa kita takut ya dengan sulfuric acid? Harus berhati-hati dengan sulfuric acid, harus berhati-hati dengan HCl, aqua regia, SF. Harus kita buat eksperimen dalam fume carbide ya. Kenapa? Karena acid tadi itu yang berasal dari, kalau dalam zeolite itu adalah proton. Proton itu adalah S+, ya, yang kita sebut sebagai Bronsted acid. Dia mudah terlepas. Dan semakin dia mudah terlepas, semakin kuat dia. Jadi ini yang disebut sebagai acid strength. Ya. Acid strength itu sebenarnya konsep dia. Ya. Oke, jadi dalam zeolite, kalau kita tengok strukturnya tadi itu, Anda tengok di sini ya, bahwa dia ada interaction antara proton itu dengan hidrogen di sini ya. Ini ya yang kita sebut sebagai Bronsted acid hidrogen itu. Ya. Dan dari mana datangnya hidrogen ini? Biasanya di dalam zeolite, kalau kita beli zeolite yang dia bentuknya itu bukan dalam bentuk hidrogen. Biasanya kalau kita beli itu adalah dalam bentuk Si, O, kemudian ada Si, ada aluminium ya, karena zeolite itu ada aluminium kan, ya. O, Si, O. Dan biasanya yang dijual orang itu, ini sini ada karena dia negatif kan di sini. Ini kan negatif. Tentu harus ada yang positif. Biasanya orang jual dalam bentuk amonium. Jadi bukan bentuk acid. Ada juga yang jual dalam bentuk acid, tetapi biasanya orang akan jual seperti ini. Bagaimana kita nak jadikan dia acid? Biasanya kita panaskan saja, ya. Kalau kalian panaskan, dia, oke, saya tulis sini lah. Sambung. Ya kan? Kalau kalian panaskan ini, apa jadinya? Ya, panaskan pada suhu yang agak tinggi sedikit, sekitar 300-400. Yang akan terjadi adalah ini O, Si, O. Ini dia akan ada decomposition dari amonium tadi itu, ion tadi itu. Ini kan positif nih, sorry, ini positif kan? Dia akan keluar ini, sehingga dia akan menjadi, di situ tinggal dia jadi acid, ya, jadi acid. Sini jadi acid. Seperti itu ya. Oke. Dan ini yang kita sebut sebagai Bronsted acid. Apa? Bronsted acid. Dan Bronsted acid ini dia mempunyai kekuatan, ya, the strength of the acid. Seberapa kuat dia terlekat dengan oksigen yang ada di sini, ya. Ini kan ada oksigen nih, ya. Kalau saya ini ada Bronsted. Kalau dia kuat ikatannya, dia tak begitu, acid strength-nya itu rendah. Tapi kalau proton itu mobile, mudah terlepas. Kalau dia mudah terlepas, ya, acid strength-nya tinggi. Maknanya sekarang ini untuk kita boleh mengontrol supaya acid strength itu tinggi kah, rendah kah, medium kah, yang kita kontrol adalah interaction, ikatan antara proton ini dengan oksigen ini. Paham ya? Kalau seandainya ikatan itu lemah, acid strength-nya menjadi tinggi. Kalau ikatannya itu kuat,
acid strength-nya menjadi rendah. Lalu macam mana kita nak mengontrol supaya, ini yang menarik itu. Macam mana kita nak mengontrol supaya ikatan antara oksigen ini dengan proton itu, ya, ikatan ini supaya lemah. Ini kan yang kita nak kontrol kan ikatan ini. Ya. Betul tak? Caranya mengontrol macam mana? Kita ada kan atom yang berikatan di sini kan? Ini ada atom lagi yang berikatan sini kan? Kita kontrol ini. Sehingga apa? Oksigen ini, sepatutnya oksigen ini kan ada negatif ini. Kalau kita tengok di sini kan dia ada negatif di situ kan? Ini kan positif. Betul tak? Kalau dia semakin dia tidak negatif, semakin mudah dia terlepas yang hidrogen nih. Betul ya? Jelas tak, Kim? Jelas, Prof. Ini, ya kan? Kita nak buang ini nih, hidrogen nih. Nak supaya dia itu mudah terlepas. Oleh karena itu, kita buat oksigen ini supaya dia tidak terlalu negatif. Kalau dia negatif, ikatannya antara proton tadi dengan oksigen itu yang negatif tadi itu kuat. Jadi macam mana kita supaya dia tak terlalu negatif? Ya, kita kontrol dengan cara kita kontrol ini atom-atom ini. Oke, paham prinsipnya ya? Oke, paham prinsipnya. Jadi itu yang sebagai orang kimia harus berpikirnya sampai ke situ kita. Kita nak buat supaya asid dalam zeolite itu menjadi kuat dia. Ya macam mana caranya ya? Caranya adalah dengan mengontrol ikatan antara proton. Proton itu adalah hidrogen atom dengan oksigen atom. Ya, hidrogen atom itu positif, oksigen atom itu adalah negatif. Dan dia ada interaction positif dengan negatif. Kalau interaksinya very strong, hidrogen tadi itu sukar nak terlepas. Kalau dia sukar nak terlepas, artinya acid strength-nya itu adalah kecil, rendah. Kita nak dia mudah terlepas. Caranya apa? Kita kontrol supaya oksigen tadi itu tidak terlalu negatif. Lalu macam mana kita nak mengontrol dia supaya tidak terlalu negatif? Ya, jirannya itulah yang mempengaruhi dia kan. Oksigen yang berikatan dengan oksigen itu. Ya, atom-atom di sekeliling ini. Dan strukturnya juga. Atom di sini kah, atom di sini kah, atau strukturnya terpengaruh. Jadi, menarik kan? Ya, artinya apa? Kita harus sampai berpikir itu sebagai orang kimia itu berpikir itu macam tu caranya. Ya. Berpikir itu, oh iya ya, kenapa ya? Selalu bertanya, kenapa ya? Oh, kita ada idea. Macam mana kita nak ubah suai ini, structure ini. Nah, Oke. Ini yang paling penting lah ya, dari acidity zeolite. Kemudian jenis yang kedua kita sebut sebagai Lewis acid. Jadi apa bezanya Lewis acid dengan Bronsted acid itu? Bronsted acid itu adalah donor dari proton. Hidrogen itu adalah proton, betul ya? Lewis acid ini dia biasanya kalau dalam zeolite dia ada sama juga positif, tetapi dia acceptor elektron. Bezakan. Satu dia donor, macam kalian donor darah lah, buang darah itu. Kemudian yang Lewis itu orang yang menerima darah kalian. Nah, itu Lewis acid. Jadi acceptor. Ya. Bronsted tadi itu dia donor proton. Lewis acid itu acceptor elektron. Jadi itulah beza dia. Kalau kita tengok di sini, ya, antara Bronsted acid itu, kita tahu bahwa Bronsted acid dia dihasilkan, ini contoh ya, bahwa dihasilkan dari, kalau kita beli material yang ada amonia ini, kita panaskan, dia akan jadi Bronsted acid. Lewis acid pun, macam mana kita nak hasilkan Lewis acid? Ini mungkin saya zoom lah ni ya. Ini banyak nih, di internet kalian boleh cari nih. Saya pun dapat dari internet ini. Oke, ya. Ini, ya. Bronsted dan Lewis. Jadi Bronsted itu proton yang donor. Jadi proton di sini dia donor. Donor ya. Donor. Kalau Lewis acid, contohnya kalau kita ada Bronsted acid seperti ini. Kita nak jadikan dia Lewis acid. Tinggal kalian panaskan saja nih. Panaskan pada high temperature.
dia akan ada yang kita sebut tadi, yang saya sebut tadi itu dehydroxylation. Ya. Dehydroxylation itu, yang ini dia akan keluar, ya. Jadi dia akan minus H2O. Ya, hilang dia. Hilang dia sini. Kalau dia hilang di sini, maknanya sekarang ini kan jadi dangling bond. Dangling bond itu adalah bonding yang tidak ada jirannya, sehingga dia akan menjadi positif. Positif silikonnya di sini. Ya. Dan inilah menjadi Lewis acid nih. Ini akan jadi Lewis. Sehingga kalau dia itu positif, artinya apa? Dia menjadi acceptor daripada elektron. Mudah kan elektron masuk ke situ? Molekul yang ada negatif dia akan absorb. Paham ya? Paham tak? Paham, Paham Prof. ya? Oke. Kemudian ada satu lagi jenis acid yang lain yang disebut sebagai true Lewis acid. Dia bukannya dari silikon itu, tetapi dari aluminium. Dan kalau ada aluminium, ini kita sebut sebagai aluminium extra framework. Dia tidak masuk dalam backbone tadi itu. SiOAl, SiOAl, kemudian ada Si itu tidak. Tapi dia di luar sini. Jadi dia bentuknya adalah Al, O yang di luar dari framework tadi itu. Nah, ini ada positif juga. Ini Lewis acid. Ya, ini Lewis acid juga. Jadi, kalau kita tengok di zolat tadi itu, acidity-nya itu ada dua. Ya. Ada yang disebut sebagai Bronsted acid, yang merupakan donor dari proton. Ya, Bronsted acid itu adalah H+. Lewis acid tadi adalah contohnya ini silikon positif, ya. Kemudian ada ILO positif. Nah, itu Lewis acid. Jadi kalian boleh bayangkan bahwa zolate structure tadi itu dia mempunyai acidity, dan acidity-nya dua ini. Lewis acid dan Bronsted acid. Sekarang kita mesti paham juga bahwa dalam reaction, ya kita orang kimia kan ada tindak balas kan, ada chemical reaction. Di mana kita nak gunakan Bronsted acid? Di mana kita nak gunakan Lewis acid dalam reaction kita? Sebagai contoh misalnya Friedel-Crafts reaction dalam organic reaction, ya, dalam homogeneous reaction dia gunakan biasanya adalah Lewis acid. Nah, tapi Lewis acid yang digunakan dalam organic reaction biasanya itu yang homogeneous itu dalam bentuk liquid, ya. Tapi tak, sekarang kita gunakan Lewis acid dalam solid. Udah Bronsted acid, ya. Biasanya orang gunakan sulfuric acid. Oh, tak, kita gantikan sulfuric acid. Kita juga punya acid di zolat itu yang kita sebut sebagai Bronsted acid ini, yang sama fungsinya dengan sulfuric acid. Nah, kita sebut sebagai Bronsted acid. Nah, inilah dia. Dan kalian mesti lihat ya, bahwa apa keuntungannya kita mempunyai acid zolat ini adalah bahwa dia bukan dalam bentuk liquid. Saya pernah cakap juga sebelum ini bahwa zolat ini yang mempunyai acidity strength yang sama dengan sulfuric acid itu, kalian boleh pegang. Dia bentuknya itu adalah powder, ya. Pegang saja, masukkan ke dalam poket pun okey. Ya, kalian makan pun tak ada masalah. Artinya dia tidak akan ada efeknya itu, ya, maksud saya dimakan tak masalah tu. Kalau kita sulfuric acid, kalau kalian minum mati kalian kan ya. Tapi kalau Bronsted acid yang dari zolat ini, dia tak begitu seperti severe lah, artinya efeknya terhadap kita, ya. Maknanya apa? Kita sudah nampak bahwa sekarang kita boleh jumpa bahan pepejal yang mempunyai acidity strength yang tinggi, yang datangnya dari apa? Dari proton dari zolat. Oke, sampai situ paham ya? Jadi ini teori-teori itu, ini kita berterima kasih lah kepada dua orang inilah yang propose. Dan Bronsted inilah orang dia. Nih, Bronsted ni orang ini. Lewis ni orangnya dua ni. Bronsted ni kalau tengok tulisan itu,
Ini bukannya orang US nih, ini Europe. Saya pun tak tahu nih warga negara mana dia. Ya, kalau tak silap, Hakim tahu tak Bronsted ini orang mana, Hakim? Tak tahu bro. Ya tulisannya macam tu. Tulisan macam tu kita cari sikit nih, tak apa, kita santai aja. Biar kalian boleh tahu lah ya. Kita kalau ada internet senang nih, Bronsted. Bronsted kalau saya biasanya pakai Wikipedia. Wikipedia bang powerful lah sekarang nih. Ya. Ada pensyarah cakap, jangan guna Wikipedia, harus guna jurnal. Ilmu pengetahuan tuh dari mana-mana kalian boleh dapat. Kalau saya punya prinsip seperti itu. Ya. Dapat dari mana? Nanti kita, Danish. Danish itu adalah Denmark, ya, orang Denmark. Jadi majulah orang Denmark nih, ya. Jadi orang Denmark dia. Kemudian Hammett ini kita tak tahu Hammett ni orang mana. Lewis ni US nih, ya, profesor di Amerika, ya. Jadi orang dua inilah yang propose konsep dari acid. Dan bukan dia meletakkan namanya. Bronsted acid. Si Bronsted itu yang letak namanya jenis acidity, bukan. Orang lain karena mengiktiraf hasil penyelidikan dia, orang letakkanlah jenis itu nama sebagai Bronsted. Sebagai Lewis, ada lagi namanya Hammett nih, Hammett indicator untuk mengetahui acid strength. Hammett, Lewis. Jadi kalau saya buat penyelidikan, saya menemukan sesuatu, tiba-tiba saya cakap Hadinur acidity, tak boleh. Itu dari segi etika ilmu pengetahuan tidak boleh, it's not acceptable. Ya, orang lain yang mengiktiraf kita. Jadi tak ada orang yang sekarang kan zamannya orang narsis nih, dia nak menonjolkan diri. Ya kan? Tak ada orang lain. Kalau dalam sains itu orang lain yang mengiktiraf kita. Ya. Jadi inilah yang disebut sebagai Bronsted. Kalian boleh tahu bahwa ada proton transfer di situ. Donor dia. Ya. Dia proton transfer. Kemudian kalau Lewis itu acceptor. Ini elektron per acceptor ini. Jadi Lewis itu ya makanya positif dia kebanyakan. Betul ya? Paham ya Kim ya? Jadi Lewis tadi itu, Bronsted, kalian ingat ya, Bronsted itu dia donor. Kalau Lewis itu acceptor, elektron. Itu beza dia. Jadi bezanya di situ. Contoh yang inilah kan, Bronsted dia acceptor, ini dia menerima dari ini. Makanya ada dua jenis nih, Lewis acid dengan Bronsted acid. Okay. Kenapa? Kalau belajar itu ya mesti paham konsep. Kalau tak paham konsep, ya mudah ditipu sama orang. Oke, ya. Jadi itu konsep. Kemudian satu lagi yang sangat penting ini. Ini contoh saja kan kita cakap banyak sangat properties dari material. Macam mana kita nak menentukan apakah dia itu Lewis atau Bronsted? Bronsted or Lewis. Macam mana kita nak tentukan? Yang ini kan contohnya kan proton nih ya. Ya, nak tentukan ini nih. Kemudian kalau Lewis itu macam mana? Misalnya kalau ada tadi itu contohnya kan Si ada positif itu kan. Kemudian ada Al, O. Kemudian positif ini kan Lewis nih. Macam mana kita nak tentukan ini? Macam mana kita nak tentukan Bronsted ini? Macam mana kita tentukan? Caranya dengan menggunakan apa yang disebut sebagai pyridine absorption. Pyridine itu adalah molekul. Ya. Ini molekul pyridine itu kan macam ni. Cep. Ya. Ini kalau dia berikatan dengan proton, tapi kalau ini pyridine kan macam ni aja dia. Ini disebut pyridine. Ya. Jadi pyridine ini kita gunakan sebagai probe. Probe itu apa bahasa Melayunya, Kim? Ya? Untuk probing, ya. Probing
Bronsted or Lewis acid. Jadi biasanya kalau kita ingin tahu dia itu, kamu ini adalah Bronsted, kamu ini adalah Lewis. Oh ya, kita gunakan probing. Kita menggunakan satu molekul yang boleh dia itu interaction dengan Bronsted dengan Lewis acid itu. Ya, biasanya orang gunakan pyridine. Ya, pyridine inilah molekul dia. Jadi pyridine tadi itu dia boleh akan ada interaction dengan Bronsted. Bronsted tadi apa? Coba ingat. Bronsted itu apa, Kim? Ini si Hakim aja yang saya tanya terus ini, karena yang lainnya senyap. Kim, Bronsted apa, Kim? Donor, bro. Ayo, donor. Proton kan? Donor. Ya. Hidrogen kan? Dia Ya, akan hidrogen. interact dengan proton kan? Betul ya? Nah. Kalau dia itu interact dengan Lewis acid, ini kan prop, ini namanya juga prop kan? Saya tulis satu lagi nih. Ini agak tapal nih. Aduh. Apa ini tadi? N kan sini. Oke, buruk pun tak apa. Kemudian dia akan ada interaction dengan contohnya Si ya, positif dengan apa tuh. Coba kalian bandingkan ini. Ikatan N dengan proton ini, N dengan Si ini. Kalau dari segi IR, kalau kita gunakan FTIR, kekuatan dia itu berbezakah atau sama? Ini kan Bronsted. Ini kan Lewis, betul tak? Ya. Ya, bro. Ini ikatan antara ini, N dengan ini nih, berbeza. Jadi dia vibration dia, kalau kita tengok di FTIR, berbeza dia. Kalau ini, yang Bronsted ini dia nih. Bronsted itu biasanya, ini peridian atom ini, yang berikatan dengan NS plus itu 1545. Ini akan ada peak pada 1445. cm minus 2. Kalau Lewis itu, ya, Lewis ini sekitar 1442 sampai 1000. Oh, ya betul. 45. Ya, 1450 sampai 1455. Ini yang kalau dengan Me ion yang ngomong. Jadi ada perbezaan dari peak interaction itu, ya, interaction itu. Interaction ini dengan Bronsted dengan Lewis. Sehingga apa? Di dalam peak IR tadi itu, ya, interaction itu, ya. Jadi ini ada IR spectrum of pyridine adsorb dari ZSM5. ZSM5 itu salah satu jenis zeolite. Dia peaknya macam nih. Jadi kita boleh bezakan Bronsted acid itu dengan Lewis acid. Ya, kita boleh bezakan. Yang peak yang ini, yang ini, saya boleh gambar inilah. Garis. Yang peak yang ini Bronsted acid. Ini Bronsted acid. Yang ini adalah Lewis acid. Jelas, Kim, ya? Jelas, bro. Jelas kan? Jadi caranya itu membezakannya adalah kita gunakan prop molekul yang kita sebut sebagai pyridine ini. Tetapi teknik ini agak sukar ya. Prof. Sugeng ini yang punya alatnya. Dia absorbkan ke dalam permukaan, kita vacuumkan dulu zeolite tadi itu. Di dalam satu alat kita vacuumkan dulu. Jadi kalau kita punya alatnya, sekejap ya. Ini kan. Ini kita vacuumkan dulu ini. Jadi kita punya sel di sini, ada sel di situ untuk kita letakkan dan di sini ada sampelnya. Ini kita vacuumkan dulu nih. Ini kita vacuumkan, sekejap ya. Vacuumkan, ini vacuum. Sehingga tidak ada air di dalam situ. Lepas itu kita masukkan pyridine. Lepas kita masukkan pyridine, kita vacuumkan lagi. Sehingga yang ada itu adalah pyridine yang terikat saja dengan Bronsted dan Lewis itu. Kemudian alat ini kan ada kaca ini. Inilah yang kita masukkan ke dalam FTIR kita.
Semua nih kita masukkan dalam FTIR. Jadi nanti dalam FTIR itu ada cahaya di sini masuk, ini cahayanya keluar sini. Oleh karena itu kita akan dapatkan peak seperti ini. Jadi kita akan dapatkan peak cep. Kemudian ada tengah-tengah lagi ini. Kemudian ada lagi ini. Yang di tengah-tengah ini oke, kita bincang satu-satu nih. Yang ini adalah Bronsted acid. Bronsted acid ini adalah Lewis acid site namanya. Bronsted acid Lewis. Ini sekitar 1.500 lah nih ya, 1.545. Yang Lewis acid itu sekitar 400-an lah ya, anggaplah 450 lah seperti itu. Oh, sorry. 400 sorry. Yang di tengah-tengah ini adalah gabungan dengan Lewis dengan Bronsted. Bronsted plus Lewis nih. Tapi biasanya kita akan tengok yang ini saja, kiri kanan ini, ya. Kita akan tengok yang ini saja. Dengan cara seperti ini, sekarang kita boleh bezakan, ya, di dalam zeolite tadi itu dengan alat kita itu, ini Bronsted, ini Lewis. Ya, jadi orang kimia itu dia gunakan probe molekul, ya, pyridin. Dan apalagi probe molekul yang lain, amonia. Amonia itu probe molekul juga, ini amonia. Amonia juga boleh, ya. Tetapi biasanya kita gunakan pyridin untuk mengetahui ini. Lalu kita masukkan dengan FTIR dan kita tahu Bronsted acid ada, Lewis acid ada. Dan macam mana kita nak tahu jumlahnya? Ya udah, jumlahnya kan dari peak area ini. Peak area nih. Peak area nih. Nah ya. Nah kalau macam ini peak area-nya dia hampir sama banyak dia. Bronsted dengan Lewis itu. Oke. Sampai sini paham tak? Hakim paham tak, Kim? Faham, bro. Paham ya? Jadi kita ulang lagi. Salah satu sifat dari zeolite tadi itu adalah acidity, ya. Acidity itu ada Bronsted, ada Lewis. Cuma ya dari konsep kita nak tahu apa perbezaan Bronsted Lewis itu kita gunakan pyridin, ya, absorption. Pyridin absorption. Dan pyridin absorption itu adalah kita boleh distinguish between the Bronsted acid. Ya. Dari pyridin absorption eksperimen ini kita boleh tahu strength acid site, strength-nya juga, kekuatannya juga, dan jumlah. Jadi kenapa boleh kita tahu? Biasanya caranya itu kita panaskan. Jadi kan Bronsted acid tadi itu sudah terikat dengan pyridin. Kita ingin tahu apakah Bronsted acid itu kuat apa tidak. Kita panaskan. Panaskan pada suhu 130, 200, 500, 200. Kalau pyridin itu masih ada, warnanya very strong Bronsted acid-nya. Karena dia terikat kuat. Ya, terikat kuat dengan Bronsted acid, terikat kuat dengan Lewis acid. Jadi itu caranya kita mengetahui the strength of the acid site. Caranya kita nak mengetahui jumlahnya ya dari peak area itu. Oke, jadi macam tu ya caranya. Oke. Oke, saya Oke ya, jadi seperti itu. Saya sebenarnya nak tunjukkan itu. Pernah saya tunjukkan ada apa yang kita pernah buat di lab ya. Oke. Saya pernah tunjukkan minggu lepas itu paper saya ya, paper ya Kim ya, paper yang kita riset pasal ini apa nih? Coba ya, saya cari paper saya dulu. Mana saya letak ya? Ingat tak Kim, tahun berapa paper itu Kim? Lupa bro, 2012 kalau tak silap. Ini semua paper saya letak sini Kim. Senang bro tengok data. Sana senang lah tengok data ni. Tunggu ya. 2012 kah atau berapa ni? Gallium. Kalau tak silap saya gallium dulu ya. Fine.
Saya tak ingat. Tahun berapa ya Kim ya? Pernah saya tunjukkan ya Kim ya? 2010 bukan bro? Bukan 2010 bro? 2010 ya? Okay. Sekejap, saya cari sesuatu dulu. Apa? Saya cari di, saya banyak cara untuk nyari ni. Di website ada ni Kim. Apa? Ini agak teratur kalau kita nak ini. Right. Fine. Gallium. Ini. Ya, saya nak cari papernya ni. Ini ni. 2011 Kim, Synergetic. Oh. 2011. Apalagi Prof Fauzi ada 700 papernya Kim. Macam mana saya? 700 bro. Saya total sekitar 200-an lah. Total dengan proceeding semua lah ya. Tapi kalau paper ni sekitar 170, 180. Ni ya. Saya nak tunjukkan. Okey, nampak ya? Ini terlalu kecil Kim ya? Kecil bro. Boleh zoom. Dia zoom macam mana cara nak zoom ya? Kejap ya. Zoom in. Tak apa, kita santai aja nih ngajar nih. Tak perlu saya yang penting paham kalian. Okey ya. Jadi ini paper ini kita gunakan peridin tadi tu, ya. Jadi kita gunakan peridin tadi tu. Inilah pik dia peridin tu. Nampak ya? Nih. Okay. Nih yang sebelah kanan nih. Nih yang ada saya ini. Jadi kita ada pik 1540. Ini adalah Bronsted acid. Kemudian 1450 ini adalah Lewis acid. Ya. Dan ini adalah materialnya kita gunakan zeolite ya, gallium zeolite beta. Jadi kita gunakan gallium zeolite beta itu di dalam zeolite ya. Jadi ini yang sebenarnya saya nak tunjukkan sebenarnya ini. Ni. Tadi pagi saya sudah ni. Nampak ya? Ni. Kita punya zeolite ya, dan strukturnya itu adalah beta ya. Kan kita tahu bahwa zeolite itu macam-macam jenisnya kan. Di dalam case ini kita sintesis zeolite beta. Bentuknya seperti ini. Dan kita masukkan gallium. Gallium atom itu ada berbagai kemungkinan dia masuk ke dalam zeolite beta itu ya. Kalau dia masuk ke sini, gallium itu masuk ke menggantikan position dari aluminium. Maknanya sekarang ni ada ikatan SiO gallium, oksigen silikon. Dan gallium itu kenapa dia boleh masuk? Dari segi teorinya, kita sudah tahu kan bahwa ukurannya mestilah jangan terlalu besar. Betul ya Kim ya? Betul. Kemudian yang kedua, elektronegativity-nya. Ada macam-macam syaratnya itu dari Humbertry itu. Dan dia boleh masuk. Ada kemungkinan masuk. Dan kita masukkan ni, dia kita analisis bahwa hanya kalau kita masukkan hanya sekitar 3%, ya dia boleh masuk 3% itu. Boleh masuk kalau 3%. Tapi kalau kita tambahkan loadingnya menjadi 7%, dia tak masuk lagi. Dia ada kemungkinan dia di luar. Ya. Kalau dia letaknya di luar, yang di sini, di luar sini, dia bersifat bukan Bronsted lagi kan. Kalau di dalam dia kan boleh Bronsted nih. Ya. Karena ini menggantikan aluminium. Tapi kalau dia itu banyak, dia ada kemungkinan luas sehingga dia akan membentuk Lewis acid. Gallium oxide di luar. Ya. Tambah lagi banyak, 25% saya tambahkan ini.
Ini tambah lagi. Yang akan terbentuk itu adalah gallium oxide, tapi ada gallium oksigen gallium. Jadi Lewis acidnya itu bertambah dia. Jadi dengan kita memvariasikan jumlah dari gallium itu, ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Bronsted acidnya ada dan Lewis acidnya ada. Dan Lewis acid itu datangnya dari mana? Dari gallium yang ada di, bukannya di framework. Ini kita sebut sebagai framework ini, ya. Kalau yang di luar ini extra framework. Di luar framework, ya. Jadi gold loading. Jadi apa yang kita boleh tengok di sini adalah kita cek dia yang tadi saya cakap Bronsted dengan Lewis itu dengan berbagai concentration gallium. Yang A ini yang di bawah ini adalah yang tidak ada galliumnya. Hanya Lewis acid saja. Yang A ini. Kemudian saya masukkan yang B itu 25%. Wah, Lewis acidnya banyak. Saya kurangkan lagi yang C ini agak kurang sedikit. Oh, Lewis acidnya itu mulai Bronsted acidnya itu mulai timbul dia, mulai ada dia. Sampai kalau 83% Bronsted acidnya lebih banyak. Jadi sekarang kita boleh tahu dengan menggunakan pyridine adsorption tadi itu, dengan kita masukkan logam lain, kita boleh memodifikasi, we can modify the acidity properties. Apakah Lewis dengan Bronsted tadi itu. Paham ya? Okay. Dan macam mana kita nak tahu position dari gallium tadi itu? Ya kita gunakan X-ray. Kalau kita gunakan X-ray, kita paham. Oh, ini adalah peak daripada gallium. Ini adalah peak daripada ini ya, macam tu. Karena gallium itu kan kita nampak di sini ada peak dari gallium oxide di sini. Ya, okey. Dan dari situ kita boleh tahu bahawa Bronsted acidnya dengan Lewis acidnya kita boleh modify dan kita ingin tahu apa efeknya terhadap catalytic reaction. Makanya kita gunakan untuk Friedel-Crafts reaction. Ya. Kita gunakan untuk Friedel-Crafts reaction dan kita boleh propose bahawa sekarang ini dia Bronsted dengan Lewis itu dia akan mempunyai fungsi di dalam reaction. Itulah paper ini yang kita nak. Ini communication, Kim. Hanya 4 muka surat. Oh, communication. Detail, bro. Tapi nampak pun detail, bro. Ya, itu semua. Study ni. Jadi seperti itu. Ini masa tu saya baru 2011 masih rajin-rajinnya saya ni, Kim. Sekarang dah mulai berkurang rajin saya ni. Ini saya yang tulis sendiri ni. Okey. Sekarang banyak student yang tulis. Okey, ya, jadi seperti itu ya. Daripada apa namanya tu perbincangan kita itu bahawa kita boleh modify Bronsted dengan Lewis itu, ya, dengan cara kita masukkan atom lain di situ. Okay, sampai sini paham ya? Dan cara itu dengan pyridine adsorption. Okey, sampai sini paham. Kemudian ini hanya sekedar teori saja ni. Ini profesor siapa namanya tu? Ini yang zeolite ini, yang propose ini, saya baca paper review artikel. Kalian tahu ini tak? Kanseler Jerman yang perempuan itu. Siapa nama, Kim? Betul, bro, itu ya. Suaminya saintis. Oh. Suaminya itu pakar zeolite, Kanseler Germany. Siapa namanya? Merkel. Ini. Angela Merkel ni. Ya, Angela Merkel ni. Angela Merkel ini adalah kanseler Jerman, orang nomor 1 di Jerman. Suami dia itu namanya mana suami dia ni? Sekejap. Joachim presiden. Dia presiden Chancellor of Germany. Suami Joachim ada tadi saya tengok sini. Joachim Sauer. Ini Joachim Sauer. Ini Joachim Sauer. Jadi Joachim Sauer ini suami dari profesor jadi dari Merkel. Ini pakar zeolite. Dia theoretical. Dia profesor, dia quantum chemist. Ya. Dia sangat terkenal nih, physical theoretical chemist nih. Dia kawannya dari Dieter Fröde. Dieter Fröde itu dulu di Ibn Sina
Kalau kalian tengok Dieter Freude ini kawan saya. Ya, Dieter Freude. Sekarang udah pensiun dia. Dulu dia 6 bulan di Ibnu Sina nih. Freude. Pakar zeolite nih. Adi Nur. Dia ada gambar nih. Adi. Hai, Dieter Freude ini kawan nih. Dieter Freude. Ini kawannya dari Joachim Sauer nih. Ini nih Leipzig nih. Ini saya masih muda dengan Dieter ini. Ini dia Dieter Freude. Jadi Dieter Freude ini kawan dari Joachim Sauer ini, ya. Kawan dia, Profesor Dieter Freude ini adalah profesor di Leipzig University. Dia pakar NMR. Dia orang yang pertama menemukan cara untuk detect bronze state acidity dengan NMR. Dia penerima Bragg Award. Jadi di Zeolite Association itu dia ada Bragg Award namanya. Ini orang pertama yang menerima nih. Sekarang udah pensiun dia. Dia 6 bulan dulu di Ibnu Sina. Ini tiap hari saya ajak makan dia nih Hakim. Oh, sekali lah. Iyalah, tak ada kawan dia dengan saya. Yeah. Saya waktu pergi ke Germany, dia marah saya tak pergi ke Leipzig. Saya kata, Adi, singgah ni Leipzig kan dengan waktu ke Berlin tu kan dekat aja sebenarnya. Oh, Berlin berapa? Bayar Berlin dengan Leipzig Leipzig tu dia naik bas, naik kereta api pun boleh. Jadi Joachim Sauer ini adalah suami dari ini kenapa kita bincang. Tapi tak apa, saya cerita macam ni kan menarik juga kan. Suami daripada Merkel itu dan pakar zeolite, ya. Dan dia itulah yang propose ini semua. Jadi dia itu quantum chemist, ya, quantum chemist. Inilah dia yang saya ambil dari review artikel dia. Dia banyak kaji pasal zeolite ini. Yang pertama, ya, ini Joachim, ya, Joachim Sauer. Ya. Joachim Sauer yang suaminya Hermann Merkel. Dia cakap yang pertama, ya, bahwa untuk kita boleh mengetahui bronze state acid itu di dalam zeolite tadi itu, ya, kita nak relatekan antara structure dan activity itu, bahwa kita perlu ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan, dia cakap. Yang pertama, ya, ini adalah faktor affecting acidity on bronze state surface acid, ya. Yang pertama kata si Joachim Sauer ini, the acidity of the SOS ini, saya ulang lagi sini ya. SOS ini kan maksudnya kan ini. Kita ada zeolite, ya. Ada Si kan seperti ini ya. Kita kan ada proton di sini, Kim. Oke. Ya kan? Ini kan acid nih. Kemudian kan ada kawannya sini kan? Anggaplah sini aluminium. Oke. Jadi dia cakap nih bahwa ini kan SiOS nih. Betul ya? Ini adalah SiOS. Dia cakap bahwa acidity itu akan menjadi meningkat jika kalau ini kita ada Z atom sini ya. Saya gantilah ini jadi Z supaya lebih clear. Ini ada Z. Ya. Ini saya gantikan dengan Z ini. Nih Z ya, Z. Ya kan? Z nih kan? Z ini kan boleh Si. Apa lagi? Boleh aluminium juga boleh kan? Kalau seandainya itu dia itu OS ini kan ada electronegativity ini. Silikonnya electronegativity-nya 2,14. Ya. Kalau dia akan tengok ini mudahnya proton ini akan apa? Kalau semakin mudah proton ini, S ini macam mana saya nak cakap? S ini akan mudah terlepas, dia strength-nya kan semakin kuat. Betul tak, Kim? Ininya mudah terlepas nih. Strength. Ini kalau mudah terlepas dia. Kalau dia mudah terlepas, dia akan donor, ya. Yes. Ini kekuatan dari asidnya akan semakin tinggi. Dan bergantung dengan electronegativity dari atom ini. Paham maksudnya ya? Oke. Kalau electronegativity atom Z ini lebih tinggi dibandingkan dengan atom yang lain, anggaplah misalnya Z itu adalah silikon, ya. Anggaplah Z itu adalah aluminium. Jadi kalau kita gantikan aluminium di sini, dia kan seperti itu kan ya, SOS. Ini kan
Lebih mudah mana yang mudah terlepas nih, proton nih? Ini kan negatif electronegativity 1,71. Logiknya seperti apa? Saya ada nih. Logiknya kita tengok periodic table nih. Saya ada periodic table. Ya kan? Aluminium itu dia berdekatan dengan silikon. Ya. Dan electronegativity-nya lebih kecil daripada silikon. Silikon itu 2,14. Sedangkan silikon ini kan berikatan dengan oksigen. Anda bandingkan 2,14 dengan oksigen, kan dekat-dekat itu perbezaan dia. Sehingga apa? Oksigen itu kan tidak terlalu negatif dia. Tidak terlalu negatif oksigen karena silikon tadi itu electronegativity itu tinggi. Kan aluminium itu kan agak jauh dia electronegativity-nya. Aluminium itu 1,71. Kuat ikatannya dengan oksigen kan, sehingga oksigen tadi itu tidak terlalu negatif. Okey. Kalau dia tidak terlalu negatif, makanya proton tadi itu tidak kuat ikatannya. Betul ya? Kuat ya. Artinya, jadi seperti itu, ceritanya seperti itu. Paham ya Kim ya? Sehingga proton itu akan mudah terlepas dia. Akan mudah terlepas dia. Iya kan? Oke. Jadi acidity of the ZOS is higher the larger electronegativity, contohnya. Jadi SiOH ini dia akan mudah terlepas oksigen ini. Jadi acidity-nya itu akan lebih tinggi. Oke, ini satu kata Joachim Sauer itu. Yang kedua, dia cakap adalah bahwa the acidity of given SaSOH ini significantly increased by neighboring Lewis acid. Jadi kalau ada jiran Lewis acid ni kata ada jiran nih. Ini SOH. Lewis acid itu kan positif. Ya Kim ya, positif. Jadi kalau dia positif, ini akan positif nih. Ya kan? Ini kan negatif nih kan? Dia akan tarik kan? Dia akan tarik ini. Yang positif ini akan tarik elektron yang ada di oksigen ini. Betul ya? Karena ini positif kan? Sehingga oksigen atom ini tidak terlalu negatif yang ditarik oleh Lewis acid di J ini. Kalau dia tidak terlalu negatif, yang proton ini akan mudah terlepas. Betul ya? Nah, sehingga kalau ada Lewis acid jirannya, dia akan menyebabkan Bronsted acid-nya akan meningkat. Ya, paham ya? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, the acidity of given SiOH group is also increased by neighboring Bronsted acid. Tadi kan Lewis acid jirannya. Nah, sekarang jirannya Bronsted acid ya sama juga. Kalau dia itu Bronsted acid ya positif juga kan sini. Ini positif juga kan? Nah, ini negatif. Sehingga dia proton ini akan mudah terlepas. Oke, ya paham ya? Yang keempat, the acidity of given SOH group decrease by decreasing crystallinity. Ini juga ini. Jadi ada yang disebut sebagai resonance structure. Nah, ini saya saya inikan lagi lah. Jadi contohnya misalnya ada I, ya anggaplah O, kemudian ini ada L ya. Kenapa nih? Ini pelan-pelan nih ya. Oke, ini anggaplah zeolit ya. SiOL. Kalau kita itu tengok ada yang crystalline, tengok SRD-nya ada peak dia. Kalau dia ada crystalline, dia akan ada resonance structure namanya. Jadi dia ada resonance structure. Jadi sehingga apa? Elektron itu dia betul-betul dia sharing. Resonance dia. Resonance structure. Artinya apa? Ikatan antara oksigen ini karena ada resonan, dia ada sharing elektron. Dia tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kalau dia itu bukan crystalline. Contohnya amorphous. Ya, amorphous. Kalau amorphous, ini Kim, kalau kita tengok SRD ini, antara amorphous dengan crystalline, yang crystalline itu dia akan
akan mempunyai acidity yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang amorphous. Kalau amorphous, dia tidak ada resonance structure. Jadi ini resonance structure-nya itu elektron itu dia share semua nih. Dengan sini dia share, semua dia share ya karena dia crystalline. Tapi kalau dia amorphous, sekejap. Saya salah nih. Anggaplah seperti ini ya. Oke. Ini ada aluminium. Oke. Dia tidak ya. Kalau amorphous apa? Ini dia ikatan yang ini. Ikatannya ini dia lemah. Dia seperti ini saja dia tidak ada resonance semacam seperti ini. Sehingga dia SiOH ini very strong ikatannya. SiOH. Dibandingkan dengan ini dia sharing elektron. Jadi ada resonance antara SiOH dengan aluminium itu ada resonance. Ini yang kita sebut sebagai resonance. Dan resonance structure, resonance ini adalah kita jumpa kalau dia itu crystalline. Kalau dia amorphous, dia tidak ada resonance, ya, tidak ada resonance. Sehingga apa? Ikatan dari Si ini O tadi itu dengan S ini dia kuat. Sehingga proton yang di sini susah nak lepas. Kalau sini dia senang nak lepas protonnya. Paham ya Kim ya? Oke. Jadi ini yang nomor 4. Bahwa kalau kita seandainya nak jelaskan sesuatu, oh zeolite kita ini amorphous, zeolite kita ini crystalline. Kenapa ya crystalline itu lebih strong, lebih kuat dibandingkan dengan yang amorphous? Karena ada resonance structure. Kemudian satu lagi ini, bergantung dengan acidity of given hydroxide might be modified by composition of the block. Jadi ini menarik ini ya, bahwa kalau semakin banyak kan ada Si per L ya, ratio. Kalau semakin banyak dia aluminiumnya, strength-nya itu berkurang. Jadi kalau dia Si-nya itu semakin banyak ya, dia strength of acid site-nya itu acid strength dia kurang. Ya, kenapa? Ini ada teorinya, ya. Ini yang kita sebut sebagai nearest neighbor NNN teori ini. Nih. Jadi kalau banyak dia, misalnya Si, oksigen. Kemudian di jirannya itu ada aluminium. Ya, kemudian ada lagi Si macam tu ya. Sorry. Mana saya nak gambarkan ni. Kemudian ada Si lagi kan? Ada Si lagi sampai ke ujung Si itu. Tapi kalau dia aluminiumnya di sini ada aluminium lagi, artinya aluminium itu semakin banyak. Kalau jiran itu, anggaplah saya punya jiran aluminium ya, saya silikon. Jiran itu banyak, dekat jiran tu. Banyak karena aluminiumnya banyak. Strength dari silikonnya itu, strength dari asidnya itu adalah berkurang dia. Jadi kita untuk mendapatkan strength yang berkurang, untuk mendapatkan strength yang tinggi itu aluminium jangan banyak-banyak. Aluminium sedikit saja. Jadi kalau kita tengok di sini yang di acid strength ini, ya kalau kita tengok acid strength ini, yang ini warna biru ni. Tengok silikon aluminium ratio naik. Artinya apa? Kalau silikon aluminium ratio naik, aluminiumnya berkurang jumlahnya. Ya. Betul ya? Dia akan, kalau berkurang aluminiumnya, acid strength-nya akan naik. Tetapi masalahnya, kalau acid strength-nya naik, jumlah daripada acid site itu berkurang karena aluminium itu tak banyak. Kan setiap satu aluminium ada satu proton. Nah, ya kan? Nah, berkurang dia macam tu. Nah, ini yang kita sebut sebagai next nearest neighbor theory. Nah. Okey. Jadi kalian cobalah tengok-tengok lagi ni apa namanya tu teori-teori ini. Dan kita nak tahu bahawa ada pengaruh daripada struktur tadi itu, composition itu terhadap acidity. Okey. Dah penat juga saya ni. Saya dah 1,5 jam. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan? Setakat ni tak ada, Prof. Okey ya. Faham ya? Penat juga ngajar ni. Hakim di rumah, Hakim?
Di rumah bro. Tak boleh masuk bro ni. Biar B01 semalam. Pakai tak boleh masuk, dia kata kena apply MKN. MKM sekarang dia kalau ini. Udah Jadi over. saya padamkan lah ya. Jadi kalau lama-lama nanti pening kepala nih, kita bincang dulu lah nih. Oke, boleh buka kamera tak? Nanti saya tangkap gambar. Tengok layout. Allah Akbar. Penat juga ngajar online ni game. Betul bro. Dan kenapa mengajar online ni? Kalian kan tak buka kamera, saya pun tak tengok. Jadi saya pun macam cakap sorang-sorang aja. Jadi ya macam tak semangat saya jadi. Tapi kalau di kelas saya semangat mengajar. Ya bro. Saya boleh kalau di kelas tu 3 jam pun saya okey. Karena ada interaction. Kalian ngantuk, saya tanya, kenapa tidur? Kalau sekarang kalian tidur pun saya tak tahu. Okey, kita tangkap gambar ya. Ini tak ada kamera ni. Ain, Nazwa sama Intan, tak ada ya? Intan Najia. Ain Nazwa. Nida, buka kamera ni, Nida. Ada. Nida, Batam macam mana Nida? Nida di UTM, Prof. Oh, bukan di Batam dia. Bukan. Okey, Ismailina hilang lagi ni ha. Ain, sekejap. 1, 2. Okey, 1. Okey, jadi itulah. Mudah-mudahan kita doa lah ya, apa namanya itu, pandemi ini cepat. Saya pun dah setahun ni stres saya ngajar ni. Semester lepas saya ajar green chemistry. Siapa yang ikut green chemistry saya semester lepas? Saya Prof. Itu mata kuliah yang paling saya macam mana cara saya mengajar, karena ini ya, saya suruh present aja semua. Saya suruh present ya ini. Itu betul-betul saya tak ada effort ini. Biasanya saya ajar green chemistry, lepas kalian present, kita bincang di kelas. Jadi kenapa di situ hampir semua paper itu saya seakan-akan saya paham lah macam semua paper macam itu. Saya bagi komen lah. Nah ini memang saya tak inilah. Okey, tapi tak apalah ya. Mudah-mudahan kita ini apa namanya itu, karena ini direkam, jadi kalian boleh tengok-tengok lagi di video. Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Selamat apa namanya itu? Selamat tidur. Okey ya. Okay, alright Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Salam. Kim, kita tunggu aja syukur kah atau macam mana Kim? Oh, itu bro. Macam mana yang Dia akan meeting, kan masih ada 1 bulan lagi nih. ya bro, tapi macam mana saya cakap? Saya pun terfikir kat macam mana. Yalah, dengan adanya PKPD ni, adakah memberi kesan pada orang untuk Putuskan. Tapi untuk surat meeting? saya hantar. Ya, masalahnya kan pengarah tu kan yalah email. Tak tahu mungkin saya tak tahu, takut harap dia tak terlepas pandang bro.